Hari ini mulai ada bersama dengan Bapak Ibu semua. Ini gedung gereja yang megah, dengan jemaat yang semua bersuka cita, penuh dengan senyuman-senyuman yang manis, dan siapapun yang masuk ke tempat ini pasti akan terasa ada di sini. Ya, Aser menyambut dengan penuh sukacita, wah luar biasa. Jadi saya merasa Bapak Gembala ketika berbicara bahwa ini tempat agak ke dalam, enggak juga. Ini di tengah kota juga sih, Pak Gembala ya. Kalau saya lihat sih ini luar biasa ya tempatnya. Cuma kami tadi salah masuk. Ya, ternyata Google Maps itu tidak selalu benar. Ya, ya kami pakai mobil, ternyata jalan yang ditunjukkan kepada kami itu adalah jalan yang dilalui oleh sepeda motor. Jalannya begitu sempit, sehingga ada Pak Charles yang membantu kami untuk sampai ke tempat ini, karena nanti 9:30 kami harus ada pelayanan di TOPC Medan, ya, kurang lebih 15 menit dari tempat ini. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan dan khususnya kepada Bapak Gembala bahwa Pendeta Yaliston ini adalah adik saya, Bapak Ibu. Muka kami mirip kan, ya. Cuma beliau ada lebih ganteng daripada saya, ya. Dan beliau mendapatkan istri yang cantik juga, ya. Ternyata saya lihat di media sosial ketemu aslinya jauh lebih cantik, ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan dan nanti seharian ini saya akan ada di Kota Medan. Dan besok saya pagi-pagi jam 8 pagi saya akan terbang kembali ke Kota Balikpapan, ke Kalimantan Timur. Jadi nanti kalau kita mau bertemu untuk berbicara bersama boleh. Oke, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya beri kepada kita, yaitu tentang bagaimana kita memiliki satu pola pikir sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pola pikir itu menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saudara mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara itu penting. Dan selalu apa yang saudara kerjakan itu berawal dari apa yang saudara pikirkan. Ya, dan itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya boleh berkata, kalau kita berbicara tentang seorang pemenang, dari kata dasar menang itu bersinonim dengan kata keberhasilan atau berhasil. Maka kalau orang di luar sana mereka berkata tentang ukuran keberhasilan, maka pasti yang terpikirkan adalah orang yang berhasil adalah orang yang punya kekayaan. Tentu punya kekayaan secara materi. Yang kedua, mungkin orang juga akan berkata bahwa ukuran orang yang berhasil itu adalah mereka yang berada di dalam satu ketenaran, ya, terkenal. Nah, itu orang berhasil. Atau orang yang berhasil juga boleh dikatakan mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan. Saudara, kalau di dunia orang berbicara tentang seorang pemenang, seorang yang berhasil seperti itu, tetapi di dalam perspektif kekristenan, Alkitab berbeda berbicara tentang hal itu. Bukan berarti saya menolak kekayaan. Enggak. Saya berdoa supaya semua jemaat di GGNP Mazmur ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya semua saudara yang ada di tempat ini hidupnya berdampak bagi orang lain. Mungkin di antara saudara ada yang duduk di dalam lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Medan ini. Saya berdoa supaya saudara terus mengalami jenjang karir di dalam Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kehidupan di dalam Tuhan, hidup di dalam standar-standar kebenaran Tuhan,
itu akan membawa saudara jauh melampaui apa yang menjadi pandangan dunia. Sehingga kalau saya boleh berkata, orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia nggak perlu dengan cara-cara dunia untuk mempromosikan dirinya. Tuhan yang akan mempromosikan dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pola pikir pemenang itu tidak didasarkan pada nilai-nilai dunia, tetapi pada prinsip-prinsip kerajaan Allah. Nah, hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah ini, itu merupakan satu basis fundamental. Apa basis fundamental? Satu elemen dasar yang itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang percaya dalam mengikut Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu yang membangun bangunan yang megah di tempat ini, tentu saya percaya Bapak Ibu meletakkan dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Seorang tukang bangunan tahu hal itu. Dan membangun bangunan megah apapun, tapi tidak diletakkan satu dasar yang kokoh, satu dasar yang kuat, bangunan itu pasti akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah bagi manusia harusnya dipahami bahwa itu adalah satu standar yang tertinggi di dalam kehidupan saudara dan saya, dan tidak ada hal yang lebih tinggi daripada kehendak Allah bagi saudara dan saya. Allah menghendaki agar saudara dan saya, umatnya, itu hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. 1, 2, 3. Hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu, tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau engkau hidup mempermuliakan nama Tuhan, secara otomatis Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi sesama saudara. Tetapi masuk dalam level itu, saudara harus meletakkan dasar yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan itu menjadi hal yang penting. Ada satu istilah yang berkata, kamu adalah produk dari pikiranmu. Kamu adalah produk dari pikiranmu. Artinya, apa yang engkau pikirkan itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Dalam kita bertindak dan berperilaku. Jadi apa yang saudara pikirkan itu akan mempengaruhi seluruh apa yang kau kerjakan, yang kau lakukan, seluruh perilaku saudara dan saya. Nah, saudara, kemenangan sejati dalam perspektif Alkitab itu adalah memiliki pola pikir yang selaras, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara hidup memiliki pola pikir yang selaras dengan kehendak Tuhan, yang sejalan dengan kehendak Tuhan, maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara hidup tidak lagi dipengaruhi oleh situasi dunia ini. Kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak dikontrol oleh dunia. Karena apa? Kita meletakkan dasar yang penting di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Lebih jauh firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara hidup di dalam dunia ini, kalau saudara mengasihi dunia ini, di saat yang sama, saudara mengasihi Tuhan, saya berkata, itu tidak dibenarkan. Dan itu tidak. Itu menjadi satu kebohongan. Kamuflase hidup kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Orang yang hidup mengasihi Tuhan, dia tidak akan mengasihi dunia ini. Sebaliknya, orang yang hidup mengasihi dunia, dia sulit untuk bersungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Mungkin saudara akan berkata firman Tuhan ini cukup keras. Tapi inilah kebenaran Tuhan yang harus kita beri. Ketika Allah menciptakan dunia ini, semuanya berjalan dengan baik. Tetapi ketika manusia yang pertama itu jatuh dalam dosa, seluruh tatanan kehidupan dunia ini menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di luar, ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara jangan mengikuti hal yang sama. Jangan saudara mengikuti pola hidup yang sama. Kalau saudara lihat di luar, ada orang yang begitu cepat mengalami jenjang karir, promosi, dan sebagainya. Saya mau berkata kepada saudara, saudara jangan mengikuti pola yang sama. Itu pola dunia. Tetapi kepada mereka yang hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang akan mempromosikan mereka dengan sendirinya. Anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan mungkin di tempat ini, engkau hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Tuhan yang akan memunculkan hidup saudara. Sehingga saudara akan melihat bagaimana jalan Tuhan itu indah dalam hidup saudara. Mari kita lihat firman Tuhan kita. Bagaimana pola pikir seorang pemenang. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara dari bagian firman Tuhan ini, yang pertama, hiduplah jangan serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Poin yang pertama, karena ketika engkau hidup menjadi serupa dengan dunia ini, kasih Bapa tidak ada di dalam engkau. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia, perhatikan baik, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara-saudara, ini menjadi penting dalam saudara dan saya hidup mengikut Tuhan. Mengapa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Dan Paulus menyampaikan hal ini menjadi hal yang penting kepada jemaat di Roma pada saat itu. Dalam situasi Roma sebagai pusat peradaban dunia. Dengan segala kompleksitas persoalan. Kehidupan dunia yang menguasai mereka. Kehidupan hedonisme yang menguasai mereka. Kehidupan kekafiran yang terjadi. Paulus ingin supaya mereka memproteksi hidup mereka. Menjaga hidup mereka begitu rupa. Supaya mereka jangan terjerat oleh dunia ini. Dan ini menjadi relevan untuk saudara dan saya saat ini. Kalau engkau serupa dengan ini, dengan dunia ini, kasih Bapa tidak ada di dalam engkau. Saudara, kalau kasih Bapa tidak ada di dalam saudara dan saya, kehidupan kita menjadi kering.
kehidupan kita menjadi kering, saudara. Kita butuh kasih Bapa itu setiap saat di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, mengapa Paulus berkata kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara-saudara jemaat GKIN Pemazmur, kalau engkau bersahabat dengan dunia, bukan hanya kasih Bapa tidak ada di dalam engkau, tetapi juga engkau sedang bermusuhan, menjadikan dirimu menjadi musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat berkata, hai orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin, saudara. Ini firman Tuhan jelas kepada saudara dan saya. Ibarat kalau seseorang membangun kehidupan bahtera rumah tangga, dia hidup harus mengasihi pasangannya. Dan firman Tuhan berkata, hidup mengasihi pasangan sampai maut memisahkan. Dan ketika dia dalam perjalanan hidup bersama pasangannya, dia melenceng, maka dia melakukan perzinahan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita melenceng daripada kehidupan yang seharusnya prinsip-prinsip kebenaran Tuhan menjadi hal yang terutama yang harus saudara dan saya kerjakan dan saudara lakukan. Saudara dan saya sedang melakukan perzinahan secara rohani di hadapan Tuhan. Dan ini tidak dibenarkan. Dan Tuhan ingin supaya saudara dan saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi penting, saudara-saudara. Saudara boleh hidup di dalam dunia ini. Saudara boleh berada di dalam lingkungan komunitas di mana saudara berada. Di rumah, di tempat kerja, di tempat usaha, di pasar saudara berdagang atau apapun yang saudara kerjakan. Tapi jangan pernah, sekali lagi, jangan sekali-kali saudara menjadi sama dengan dunia di luar sana. Tapi jadilah orang yang berbeda. Karena apa? Karena kebenaran-kebenaran Tuhan yang hidup di dalam saudara. Kasih yang ada di dalam saudara. Itu menjadi bagian yang terpenting. Poin yang kedua. Paulus bukan hanya berkata, jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi lebih lanjut juga dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sama-sama katakan dengan saya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. 3. Budimu. Saudara-saudara, poin yang pertama dari bagian firman Tuhan ini, seseorang ketika mengalami pembaharuan budi di dalam Tuhan, maka itu adalah pekerjaan Roh Kudus semata. Kalau saudara baca di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara akan menemukan firman Tuhan di sana itu berkata, biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Jadi perubahan budi kita, itu bukan sesuatu yang datang dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita, tetapi itu terjadi ketika seseorang membuka diri bagi Tuhan, mengalami proses kelahiran baru di dalam Tuhan, dan Roh Kudus berkarya di dalam dirinya, sehingga membawa dia terus mengalami hari-hari yang diproses Tuhan untuk dibaharui, menjadi seperti yang Tuhan mau dan Tuhan ingini. Saudara-saudara, jadi penting sekali kita memahami bahwa Roh Kuduslah yang mengubahkan kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita, saudara dan saya, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.
Jadi poin yang pertama, pembaharuan budi itu terjadi ketika engkau dan saya membuka diri untuk Roh Kudus berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, pembaharuan juga itu terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah merupakan satu proses yang terjadi secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai saudara dan saya meninggalkan dunia ini. Sampai saudara dan saya meninggal. Proses itu terus terjadi dalam kehidupan saudara, Bapak Ibu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ini menjadi hal yang penting, saudara-saudara, sehingga tiap hari terus-menerus dalam segala sesuatu yang kita hadapi dalam dunia ini, ketika kita hidup menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Roh Kudus memimpin kita, kita terus diproses Tuhan. Kita terus dibentuk Tuhan. Kita dibentuk dan diproses Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Pola pikir yang diperbaharui, sekali lagi hanya dapat terjadi ketika saudara membuka diri untuk Tuhan. Saudara membuka diri untuk Dia dan izinkan Dia berkarya dalam kehidupanmu. Seseorang yang bernama Yohanes Calvin atau John Calvin berkata, pembaharuan pikiran oleh Roh Kudus adalah bagian dari proses pengudusan dalam kehidupan orang percaya. Pembaharuan ini terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati saudara dan saya, mengubah pikiran saudara dan saya, agar semakin apa? Selaras dalam kehendak Allah. Kenapa tiba-tiba kalau saudara lihat di TV hari-hari ini, kejahatan terjadi begitu rupa. Ada anak yang membunuh orang tua. Ada orang tua yang memperkosa anak-anaknya. Kejahatan terjadi banyak hal. Saudara, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Anak kepada orang tua kepada anak, dan sebagainya. Karena mereka tidak berada di dalam pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, mari kita bawa kehidupan kita yang sungguh di hadapan Tuhan. Pola pikir yang benar. Dan sekali lagi, itu adalah karya pekerjaan Roh Kudus yang terus mengubahkan saudara dan saya. Nah, pembaharuan pikiran itu adalah sebuah proses yang terjadi dalam hidup saudara dan saya secara terus-menerus, berkelanjutan dalam hidup seseorang. Nah, bagaimana supaya engkau mengalami hal ini? Ada dua hal minimal. Yang pertama, engkau harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pak, Bu, saya mau tanya, jawab jujur ya. Dalam hati saja nggak apa-apa. Siapa yang bangun pagi hari ini? Sebelum dia melakukan apapun, dia ambil waktu teduh bersama dengan Tuhan, dan dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya lihat muka-muka penuh dengan muka-muka serius. Saudara-saudara, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara-saudara, dunia akan membawa saudara menjauh dari Allah. Orang yang menjauh dari Allah, dia mudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika engkau menyimpan janji Tuhan itu ada di dalam hidup saudara, engkau akan hidup terus ada dalam kebenaran Tuhan. Ini menjadi hal yang penting. Jadi bangun hidup saudara untuk terus berada di dalam atau di sekitar firman Tuhan yang membawa saudara untuk hidup mengasihi Tuhan. Yang kedua,
Saudara harus berada di dalam komunitas iman. Saudara di gereja GKIN Pemazmur di tempat ini tentu ada fellowship, ada FA, ada Aiker, atau ada persekutuan tengah minggu dan sebagainya. Saudara jangan sampai saudara melewatkan hal itu. Itu bukan sekedar program gereja semata yang dibuat oleh Pak Gembala, tetapi guna daripada komunitas iman itu, saudara dan saya terus dibawa untuk berada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Ini menjadi hal yang penting, saudara-saudara. Orang seringkali terlalu sibuk, melupakan untuk berada dalam fellowship bersama. FA bersama, Aiker bersama. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Ada yang sudah mulai malas-malasan hari-hari ini. Ada yang sudah menjadi jemaat kapal selam. Datang ibadah hari Minggu. Dia tunggu lagi dulu 3 minggu, 4 minggu, baru dia muncul lagi. Kapal selam. Ada yang ikut FA, tetapi tiba-tiba turun lagi dulu. 3-4 minggu berjalan, baru ikut FA lagi. Ikut fellowship lagi. Saudara, jangan. Kita harus terus berada di dalam komunitas. Supaya kita saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Saudara, saya dan istri kemarin waktu di Tanah Karo, di Kabanjahe, kita mengikuti beberapa komunitas, kelompok kecil. Jadi kelompoknya kurang lebih ada sekitar 7-10 orang. Saudara-saudara tahu, ketika saya bawa firman Tuhan, lalu saya minta yuk kita sharing bersama yuk. Ada satu bapak, dia berbicara begini, bahwa dia di tempat pekerjaannya, dia mau siap-siap untuk memukul atau membuat jerah teman kerjanya. Masalahnya apa? Masalahnya karena dia emosi sering diganggu, Pak. Jadi sering diganggu oleh teman kerjanya, diintimidasi dan sebagainya dan sebagainya. Dia bilang saya siap masuk penjara. Gak apa-apa. Tapi saya mau hukum orang itu. Saya pukul orang itu. Tapi ketika kita berada dalam komunitas FA bersama, komunitas doa bersama, akhirnya dia mengubahkan. Kalau dia sudah berpikir di sini ketika kita berada dalam komunitas bersama, dia berubah. Dan dia tahu, itu bukan datang daripada Tuhan, tetapi itu adalah pikiran daripada si jahat. Kalau dia masuk penjara, dia akan korbankan istrinya. Istrinya sendiri, mencari nafkah, anak-anaknya. Saudara, seringkali pikiran pendek kita terjadi. Penting sekali kita berada di sekitar firman Tuhan, di sekitar komunitas iman, orang percaya lainnya. Poin yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi, jangan apa? Menjadi serupa dengan dunia. Yang kedua apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, hidup berkenan kepada Allah. Kehidupan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, jemaat GKIN Pemazmur yang Tuhan Yesus kasihi. Kehidupan baik, berbuat baik, itu baik. Sekali lagi, hidup baik dengan melakukan kebaikan, itu baik. Tapi hidup baik saja belum cukup membawa seseorang hidup berkenan di hadapan Allah. Saudara baik, orang yang ada di dunia di luar sana, mereka mungkin akan menjadi jauh lebih baik dari saudara dan saya. Dan mereka mungkin tidak beragama. Mereka tidak percaya Tuhan. Tetapi mereka melakukan kebaikan yang mungkin jauh lebih baik dari saudara dan saya.
Saudara, kenapa saya bilang bahwa hidup baik dengan melakukan kebaikan itu baik, tetapi itu belum cukup. Karena Alkitab juga menyampaikan dan menjelaskan tentang hal ini. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Firman Tuhan berkata begini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, garis bawahi kata perbuatan baik. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, perhatikan. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Saudara lihat, menurut saudara itu hal yang baik atau tidak? Baik ya. Itu perbuatan yang baik. Dia mengikuti seluruh perintah Tuhan. Tetapi saudara perhatikan ayat selanjutnya. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, Tuhan menyelidiki segala sesuatu sampai ke dalam lubuk hati kita. Orang muda yang kaya ini, dia berpikir dengan dia tidak berzina, tidak mencuri, dengan tidak membunuh, tidak berdusta, dia menghormati ayah ibunya, dia mengasihi setiap orang seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dia pikir itu semuanya sudah sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, "Pergi, jual semua yang engkau miliki." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa dengan kita melakukan kebaikan kita sudah menjadi berharga, menjadi luar biasa di hadapan Tuhan, hidup berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Sabar, sebentar dulu. Itu menurut saudara. Tetapi apakah menurut Tuhan itu adalah hal yang benar atau tidak? Kita bukan mencari pengakuan orang di luar sana akan kita siapa kita. Tetapi kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingini dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam suatu orkestra, ada satu paduan suara berdiri dan menyanyi. Mereka menyanyi dengan suara yang begitu merdu. Karena di akhir daripada apa yang mereka sajikan, seluruh tim paduan suara di depan, semua audiens penonton, mereka bangkit berdiri dan mereka bertepuk tangan. Tapi saudara tahu, semua yang ada di depan, ketika ada sorak-sorai daripada penonton, tamu undangan yang menyaksikan mereka, pentas yang mereka buat, itu tidak membawa semua ini yang ada di depan itu bersuka cita, Pak. Ternyata, saudara tahu kenapa? Ternyata mereka melihat ada satu sosok pribadi di belakang yang dia tidak ada ekspresi sama sekali. Dia diam. Saudara tahu siapa sosok itu? Itu adalah pemimpin mereka yang melatih mereka, mempersiapkan mereka dengan kerja keras sehingga mereka dapat melakukan pementasan. Pelatih itu tahu sejauh mana mereka telah berhasil melakukan apa yang dia ajarkan kepada mereka. Orang lain
Mungkin mereka lihat baik, tetapi tidak dengan sang pelatih. Saudara, kalau saudara sudah hidup baik di luar sana, orang bilang, "Waduh, saya salut dengan Bapak. Bapak orangnya luar biasa. Bapak, kami naruh hormat. Bahkan bukan hormat satu tangan, hormat dua tangan kepada Bapak. Karena Bapaknya bagus di luar, hidupnya baik." Tapi pertanyaan saya, apakah sang kreator ilahi, apakah dia juga melihat kehidupan kita yang baik? Mari kita kejar apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingini dalam hidup saudara dan saya, untuk hidup menyenangkan hati Bapa saja. Matius 5 ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara, ini menjadi hal yang penting. Saya sebentar lagi akan mengakhiri firman Tuhan ini. Saudara, ada salah satu tokoh di dalam Alkitab di mana dia adalah seorang yang memiliki satu pola pikir seorang pemenang. Ketika intimidasi datang kepadanya, ketika kata-kata yang tidak benar itu sampai kepadanya, menghampiri dirinya, tetapi dia tetap berpikir layaknya seorang pemenang, berpikir di dalam kebenaran Tuhan, karena kepada Allah yang dia kenal, dia menaruh pengharapan dan kepercayaannya. Dialah Daud. Ketika Daud bertempur dengan bangsa Filistin, saudara, kalau saudara baca di dalam kitab 1 Samuel, pasal yang ke-17, saudara menemukan di sana ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya nggak cukup waktu untuk membaca semua ini, tapi saya hanya membaca beberapa ayat saja. Saudara lihat ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Saudara, lihat bagaimana intimidasi yang dilakukan oleh seorang yang bernama Goliat. Daud memang orang yang bukan latar belakang seorang yang suka berjuang di medan perang. Dia seorang yang sering ada menjaga ternaknya. Dia bukan orang yang dihitungkan di tengah-tengah keluarga. Tetapi ketika menghadapi Goliat, lihat, dia menaruh sungguh kepercayaan dia kepada Allah. Karena dia hidup mengenal Allah, dia percaya kepada Elohim Israel, Allah penjaga Israel yang setia ada bersama-sama dengan mereka. Bayangin ketika Goliat berkata bahwa dagingmu akan aku serahkan kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Itu kata-kata yang mengintimidasi begitu rupa. Saudara, saya mau tanya saudara, apakah ada Bapak Ibu jemaat GKIN Pemasmur tempat ini yang hidupmu sering mengalami intimidasi seseorang? Sering dibully oleh orang lain? Hari ini saya mau berkata, jika ada, jangan balas dengan cara yang sama, karena engkau berbeda daripada mereka. Jangan balas intimidasi yang engkau terima. Kalau engkau mau balas, balaslah dengan sikap sebagai seorang yang memiliki pola pikir pemenang di dalam Tuhan. Aku tidak boleh sama dengan mereka. Mereka boleh berbicara apapun tentang aku, tapi aku tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena prinsip kebenaran adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang menandakan kita berbeda dengan orang di luar sana. Kalau orang di luar sana menampar pipi kananmu, kalau di luar sana mereka akan tampar pipi kanan, tampar pipi kiri, tendang pakai kaki kanan, tendang pakai kaki kiri, lalu berucap, mampus kau. Kalau di luar sana. Tapi kalau anak Tuhan,
tidak seperti itu. Anak Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Anak Tuhan membawa semua apa yang dia terima di dalam doanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan berperang menggantikannya. Saudara, kalau Tuhan berperang menggantikan saudara dan saya, itu ngeri saudara. Itu tidak ada kata-kata maaf yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Dan itu yang terjadi buat Goliat. Ketika dia mengintimidasi Daud begitu rupa. Saudara, perhatikan bagaimana respon Daud. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini adalah orang-orang yang memiliki pola pikir pemenang di dalam Tuhan. Jemaat GKNP Mazmur, bangkit semua. Kalau engkau ingin menang di dalam kehidupanmu, kalau engkau ingin menang dalam kehidupan rumah tanggamu, kalau engkau ingin menang di dalam pekerjaan dan usahamu, kalau engkau ingin menang di dalam segala usaha dagangmu, hiduplah di dalam Tuhan dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan itu. Biarlah kita terus diperbaharui kehidupan kita. Jangan sama dengan apa yang ada di luar sana. Tetapi engkau harus menjadi berbeda. Terakhir, pola pikir pemenang itu bukan tentang mengikuti arus dunia, tetapi tentang mengalami transformasi yang sejati melalui pembaruan budi dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, fokuslah dalam tujuan yang kekal itu di dalam Tuhan yang engkau ikuti, yang engkau percayai dan engkau imani. Ayat firman Tuhan terakhir, saya mohon kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah saudara dan saya dalam hidup kita menaruh pikiran kita, menaruh perasaan kita di dalam Dia. Kebenaran-kebenaran firman-Nya menjadi bagian dalam hidup kita dan kita hidup selaras di dalam Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari angkat tangan kanan kita, buka seperti ini. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, hari ini aku akan hidup menjadi seorang pemenang. Aku tidak akan hidup menjadi sama dengan dunia. Aku akan hidup diperbaharui dalam budiku, dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, aku akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Supaya aku mengalami Tuhan di dalam hidupku. Tangan saudara-saudara lipat seperti ini. Lipat di kepal seperti ini. Taruh di saku baju saudara. Itu oleh-oleh dari Balikpapan untuk keluarga besar GKNP Mazmur di kota Medan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.